konotasi kafir ini ada pergeseran makna secara tersendiri gitu. Akhir-akhir ini tuh kalau nyebut kafir tuh kayak kesan, wait gitu, sabar dulu bos gitu. Digunakan untuk intonasi yang berbeda gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ada kan, wah mau kafir yang kita yang ya sebenarnya jadi kafir itu artinya apa sih? Nah, kita kasih solusi. Boris Bokir. Yo, Wah, ngapain gue undang dia ya? ngapain? Ya boleh dong. Sebagai saudara satu logo. Boleh dong. Close the door. Iya, boleh dong. Ya boleh lah. Untung sama-sama 40% ya. Berarti ini di kiri atas ini kan. Di sini. Iya, ya di kiri atas. Kalau dari gua kan kameranya ini. Iya, betul. Adanya di sini. Sekarang jadi ke sini. Ya, dulu gitu. Rame nih, ngapain lu undang dia, Bang? Kan dia punya restoran babi. Emang kenapa nggak boleh? Sebentar, ini saya klarifikasi ya. Anda jangan pernah harap, bentar ya, lu juga yang pada muslim-muslim juga lu lihatnya jangan langsung patah dan juga dukung dia secara total dan penuh dong. Lu lihat di depannya gue udah bilang, Boris, ya. Anda tidak akan pernah dapat celah untuk mempromosikan dan nyuruh orang call to action untuk ke restoran Anda yang ada di Bali. Dengan ngomong begini kan udah promo dong. Ya, padahal gue gak ada ngomong apa-apa, gue gak ada bilang apa-apa. Gue kan gak nyebutin brandnya. Betul, tapi kan akan mencari pasti orang-orang jadinya. Ya betul. Iya. Tapi intinya pokoknya Ya. inilah bentuk bahwa gue mau ngasih tahu. Sekarang ini deh, buat anda lu pada nih gue nggak tahu ya, lu bisa nambahin juga ya. Lu pasti kan tahu lah fenomenal antara ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tahu tapi nggak mau berpendapat. Berat, udah minor. Oh iya, minor, sosok bersuara lagi. Ada apa, ceritain dong biar aku tahu. Jadi gini intinya. Pasti kan juga bertanya-tanya kan, kenapa gue diundang ya? Ya, saya agak kaget. Iya kan? Sebenarnya agak kaget. Yeah. Di luar kata satu logo ya, maksudnya, waduh. Dari yang udah kan channel podcastnya nih kan, ya saya kayaknya nggak mungkin ada duduk di situ gitu. Jadi gini, ini kita harus clearin dulu ya sebelum kita gali sebenarnya bisnisnya Boris nih apa. Dulunya adalah bapaknya pengusaha angkot. Ya kan, terus apa lagi? Iya, nyokap jadi toko kelontong. Warung planner. Ya, warung planner. Iya. Nomor 1 di Bandung Margahayu. Ya enggak lah, maksudnya kalau di Margahayu di komplek orang-orang pada tahu lah kala itu. Tolak ukur toko kelontong di Jawa Barat. Aduh, kegedean. Margahayu aja. Margahayu. Anak-anak Margahayu udah tahu disebut toko Boston, tahu gitu. Boston gitu toko ya. Boston tahu. Nah, sampai akhirnya kan ada ilmu-ilmu bisnis dari orang tua, terus sekarang akhirnya bikin restoran. Iya. Dan restorannya kalau bahasa sopannya kan B2. Iya sih. Ya kan? Atau mungkin yang lebih Indonesia banget, lebih KBBI, Bipang kali ya. Bipang. Oh, maksud lu Pak Jokowi salah dong waktu itu ngomong Bipang? Nggak salah, maksudnya lebih KBBI. Kalau Pak Jokowi kan KBBS. Nih kemana-mana nih obrolannya nih. dia takut ngelempar ke gue. Gini, maksudnya tuh gue mau nunjukin bahwa gini, memang muamalah kan sama siapa aja. Lu ngerti muamalah gak sih? Yuk bismillah ya. Yuk bismillah. Gue bilang enggak aja ya. Takutnya kalau dibilang iya, waduh gitu. Iya. Muamalah tuh arti sebenarnya apa sih pemahamannya? Enggak, sebenarnya lebih gampangnya adalah kalau berbisnis, kolaborasi, duniawi. Ini gue bahasa sederhana dulu ya. Ya. Itu sama siapa aja bisa, sama siapa aja boleh. Iya. Itu poinnya. Ya. Sebagaimana ketika misalkan Muslim, lu Kristen apa Katolik sih? Kristen. Ya. Gue mau bisnis sama lo, partner sama lo dan lain sebagainya. Kalau di kami ini, secara ideologi dan lain sebagainya, ya jangan sampai gua ikut berseberangan. Poinnya itu. Jadi misalnya lu ngajakin, kita partneran bisnis yuk, yaudah. Kita buka toko buku yuk. Misalkan yaudah, begitu. Gua jual buku tentang agama gua, lu jual buku tentang agama lu. Tapi dalam satu toko. Gua nggak bisa. Karena itu tolak ukurnya adalah tentang edukasi, pendidikan, dan memang itu kan ranahnya kan udah buku yang gua berikan itu adalah tentang gue bisa menjadi golongan lo, gue bisa menyuruh orang untuk jadi pindah golongan dan seterusnya. Poinnya itu, karena masalahnya buku edukasi. Tapi kalau makanan kan semuanya juga makan. Dapat ya? Jualan nasi rames misalkan. Oh bisa lah, boleh lah. Yang halal ya, yang halal ya secara in general halal lah gitu. Karena kan lakum dinukum waliyadin. Ketika agama lo, agama gue. Kalau gue sama lo bisnis, terus tiba-tiba ada toko buku
terus jualnya buku agama Kristen, berarti sama aja bukan lakum dinukum waliyadi dong. Kan itu urusan pribadi masing-masing. Kenapa lo jadi masukin di sini? Ya. Tapi kalau nasi rames, mau orang Buddha, Hindu, Islam, Kristen, makan nasi rames. Itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Nih gue nggak lagi bahas tentang dalil, karena memang kalau untuk urusan dalil ya itu porsinya ustadz, bukan ranah gue. Betul. Itu batasannya begitu. Makanya gue ngundang lo. Rame lagi nih, biasanya ntar ada Mongol dan Vijay Daniel part 2 nih. Tapi kayaknya gue nggak seserem mereka, gue lebih santai kayaknya. Bukan masalah itu. Restoran lo. Oh, restoran. Jangan dibahas terus. Iya betul. Udah dibilang jangan dipromoin, dikasih ruang terus. Iya betul. Emang pada dasarnya baik orangnya ya. Emang yang jahat yang figur kayak gimana muslimnya? Nggak tahu. Kalau orang jahat mah balik lagi ke pribadi orang gitu. Pisau dikasih ke orang baik ya dibuat ngupas buah. Kalau dikasih ke orang jahat buat ngebunuh. Iya kan, ya tergantung orangnya. Nah, kalau ini Mas Dery saya lihat orangnya baik. Baik ya. Kalau lagi Ramadan misalnya tokonya buka, enaknya dikasih tahu atau digeruduk? Waduh, toko apa dulu nih? Warteg misalnya. Kalau toko pakaian masa digeruduk? Diskotik. Ya, itu makan tutup dong harusnya. Oh iya. Harusnya. Udah jadi kemana-mana nih. Bagus, saya ada cumannya lagi. Oh, cuma apa? Oh, jangan. Ada peraturannya. Kalau yang melekat di hotel, fasilitas hotel, jadi nggak boleh ditutup atau nggak boleh gimana, boleh tetap beroperasi. Gue nggak tahu, kalau itu peraturan dari pemerintah kan kita harus maklumi dan taati kan. Iya, itu peraturan. Makanya semua izinnya hotel. Jadi bulan puasa ya pada buka. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan kita. Itu biarin aja. Itu pembuat peraturan lah, gitu. Iya. Tapi yang mau dititik beratkan di sini gini, Boris. Apa? Artinya gini, Pak. Kalau memang ternyata banyak orang-orang berpikir bahwa kalau gue ngundang lu masalah, menurut gue ini harus digarisbawahin dulu nih, ditekankan dulu. Karena banyak ekstrem-ekstrem yang memang nyatanya gue jadi representatif mereka dengan tampilan jenggot apa segala macam, berarti Dery juga se-ekstrem ini nih. Itu poinnya dulu nih. Labeling itu masih ada ya? Masih framing, labeling dan seterusnya. Nah, sementara muamalah kan memang sama siapa aja kan. Ya. Makanya gue menggali lu nih. Tapi kan lu ngegali bisnisnya dia kan, dia juga ngejalanin bisnisnya kan memang tidak sesuai dengan koridor syariat. Ya dong. Ya, tapi kalau itu kan dilihat karena di Indonesia. Kalau emang lu nggak ada ngambil-ngambil ilmu dari orang-orang bule? Nah, ini pas kita bahas. Kitab gua sama UMKM, pebisnis, pengusaha, gue yakin sama. Ya kalau misalnya lu di stand up comedian pasti lu punya kan? Ada kitab-kitabnya lah. Siapa anak-anak yang entah Kevin Hart, entah mungkin yang stand up ada Pablo Picasso. Enggak dong. Ya sih gue nggak paham. Itulah Pablo Picasso. Oh, beda ya, bukan ya? Ngelukis deh kayaknya. Dia ngelukis kayaknya. Yang orang kulit Jim Carrey. Ya Jim Carrey bisa. Ya makanya kayak gitu-gitulah, ada idola-idolanya lah gitu ya, yang pada bikin buku. Nah, kalau di pengusaha pasti kan ada. Siapa? Seth Godin, Simon Sinek. Orang-orang kita langsung bantah ke orang-orang yang kafir ya. Oke. Lah karena konotasi kafir ini ada pergeseran makna secara tersendiri gitu. Lo yang ngomong menabi gue memang dia kafir. Lah iya benar, cuman akhir-akhir ini tuh kalau nyebut kafir tuh kayak kesan wait gitu. Sabar dulu bos gitu. Digunakan untuk intonasi yang berbeda gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Lah ya iya kan konteksnya memang yang tidak menganut kayak lu nih. Lu tanya coba. Menurut sama misalnya kayak ini. Kata tante. Terus apa hubungannya? Tante dulu ya tante-tante atau enggak istrinya om atau apa. Kalau sekarang dibilang tante-tante, enak aja kamu pikir aku tante-tante apaan? Kan ada pergeseran. Nah, ini yang kafir juga yang kayak begini nih. Ada kan wah mau kafir yang kita yang ya sebenarnya jadi kafir itu artinya apa sih? Nah, gitu. Oh, sebenarnya artinya tuh ini. Ya ketika keluar dia bukan Islam apa segala macam. Ya. Kita bilangnya kafir bukan maksudnya. Nah, ya tapi kan ada pergeseran yang dipakai intonasi atau apa. Jadi kita pun menerimanya kesannya begitu ya, begitu. Ya, gara-gara oknum-oknum yang doyan mengkafir-kafirkan, gara-gara organisasi-organisasi yang teriak-teriak sana sini dengan membawa kendaraan itu yang jadinya mencoreng. Nah, kebetulan di kami ini yang Kristen ataupun yang di luar agama Islam melihatnya jadi seperti itu loh. Kasihan kalian kan? Iya kan? Iya, kasihan. Image di kami adalah begitu. Bahkan sampai dulu tuh ada orang berteriak takbir tuh kita kayak wah ada apa nih? Harusnya itu kata-kata yang indah kan? Betul. Gitu, harusnya kata-kata yang indah menyejukkan, bukan bikin takut. Siapa emang ya? Masa sih? Masa sih saya bilang?
Ya pokoknya gini ya, kita nggak mau bahas lebih dalamnya itu. Tapi intinya adalah balik lagi ke tadi pengusaha-pengusaha belajar kitab dari mana. Ya. Misalnya siapa? Simon Sinek, Seth Godin, Philip Kotler. Itu siapa yang sering viral tuh? Gary Vaynerchuk, Gary V. Nah, itu viral tuh. Gue yakin lu juga pasti follow. Tapi harusnya fair dong, konsisten. Kalau memang ternyata gue dilarang. Ada apa dengan nama-nama itu memang? Nah, mereka kan kafir. Oke, iya. Iya dong. Ya. Versi gue nih ya. Iya. Nah, mereka bukan Islam apa segala macam. Lalu mereka itu kan ngajarin ilmu bisnis apa segala macam. Ya. Harusnya gue bilangnya nggak semua ya, atau oknum-oknum lah ya, memang yang dia nonton kasih solusi. Ketika gue ngundang Vijay Daniel, gue diserang. Ketika gue ngundang Mongol, diserang. Ketika gue ngundang siapa lagi sih waktu itu yang pernah Tretan kan memang Muslim. Dimas mau ngekafirin Tretan emangnya? Nggak boleh. Oh iya, level Tretan aja diserang. Karena mudah-mudahan ketika Boris muncul, insya Allah enggak lah gitu. Iya sih. Iya. Karena kan niatnya baik. Iya. Karena Tretan lebih melekat memang. Iya, niatnya kan saya baik, bukan ada niat mau mengabarkan Injil atau gimana gitu. Iya betul. Udah dicek kan tadi bajunya nggak ada. Gak ada. Nah itulah ketika teman-teman ngambil dari Gary Vaynerchuk, terus harusnya konsisten dong. Lu juga jangan ngambil ilmu dari dia. Orang jelas-jelas usahanya dia adalah bukan restoran ya. Wine tuh ngomongnya apa sih? Bukan restoran ya. Toko minuman. Toko liquor lah gitu lah. Toko minuman ya. Toko minuman, toko wine. Salah satu yang terbesar di Amerika. Gokil. Dan itu biasanya tokonya gabung tuh sama gudangnya. Ada tempat ngetes wine-nya segala macam kan. Itu maksudnya di sini tuh ada satu ilmu yang kita pelajarin. Kita nggak menanggung dosanya dia. Terus mentang-mentang mungkin dia pekerja malam, dia di diskotik apa segala macam, terus tiba-tiba lu ditraktir Holland Bakery, terus tiba-tiba lu nggak makan Holland Bakery-nya gara-gara penghasilan yang didapat adalah dari orang atau mungkin kerja di diskotik. Oh, ada yang begitu? Ada aja. Ada. Berarti memang karena pekerjaannya, misalkan dia DJ atau dia mungkin waiters di klub malam. Wanita tuna susila ya, WTS ya. Langsung paling fatal aja lah. Tiba-tiba mungkin dia beliin sesuatu. Oh, nggak mau, Bu. Ada. Misalkan, mohon maaf nih ya, ada terapis tempat pijit plus ngumpulin duit. Aku mau ikutan Jumat Barokah, mau nyumbang ke panti asuhan. Nggak nerima tuh, ada yang kayak begitu. Kalau ideologinya yang tadi disebutin berlebihan ya. Dalam arti kanan banget tanpa memang dia berdasarkan muamalah yang benar gitu apa segala macam. Nolak. Berarti kalau dia pemimpin di panti asuhan itu lebih baik anak-anak panti saya kelaparan daripada dapat sumbangan dari orang seperti itu. Nah, makanya Islam hadir itu moderasi lah. Jadi ada masalah sama mudarat kan. Di samping itu juga ini jauh dari kata masalah mudarat. Bahkan ini masuknya karena muamalah tadi tuh. Ditraktir, dibayarin. Ya kan kita juga sering dengar kisah, kan ada kisah yang pemuka agama di tempat beribadah dengan yang PSK gitu. Satu membayang-bayangkan tempat, aduh aku tuh pengen ke sana. Sementara yang di tempat ibadah nih membayang-bayangkan, aduh gue pengen ke sono. Kan banyak sekali kisah tentang itu gitu. Ya ada aja mungkin PSK ini yang nyumbang ikut Jumat Barokah memang itu yang pekerjaan yang hanya dia bisa gitu. Satu dan kedua siapa tahu dia dapat hidayah dari situ kan. Iya gitu. Poin itu. Nah makanya balik lagi ke tadi, ada juga yang memang dia nggak mau tuh. Benar-benar nggak terima karena duitnya dari hasil yang begitu apa segala macam. Misalkan berarti dari gue juga, ayo kita makan nasi rames. Nggak mau karena gue kafir. Lah kan nggak ada urusannya, lu makan nasi rames apa hubungannya? Ya berarti kalau ada pemikiran itu nggak mau. Ada. Gue harus buka nih. Lu jangan macam-macam. Kesebutin nama ormasnya nih. Lu kenapa disebut institusinya? Kan tadi gue ngira perorangan. Oh, kelompok. Oh enggak, biasanya kan ini kan gara-gara kamu adalah agama temanmu. Tapi bentar dulu, mau gue tanyain. Apa memang ketika zaman dulu Nabi pernah kan Islam itu kan membuat semua peraturan yang setelah terjadi di manusia baru dibikin jadi peraturan. Oh, wine atau alkohol memabukkan karena telah terjadi, jadi kita bikinlah, nggak boleh gitu. Nah kalau soal ini, yang mana muamalah? Iya, kalau soal muamalahnya kan Nabi dulu emang nggak ada bersinggungan dengan kafir atau gimana? Ada lah. Ya Nabi Muhammad dulu kan ketika dia nggak punya uang, dia ngutang sama orang Yahudi, digadaikan baju perangnya, itu kan ada kisahnya. Lah, terus berarti yang ini dapat ilmu dari siapa? Nah makanya gue nggak tahu. Kok bisa begitu? Belajar di mana? Ya kok bisa begitu? Nabi lu siapa? Berarti dia, aduh gimana bilangnya ya? Maksudnya nabinya aja tidak, ya nabi aja pernah berinteraksi untuk saling tolong menolong dengan Yahudi. Ya itu kan. Itu. Masa ini, hey, kan gue sebagai orang luar loh, kamu dapatnya dari siapa ini? Itu berarti belajarnya dari nabi yang mana? Itu kan. Langsung kita bahas aja lebih dalam kali ya.
Jadi kemana-mana ya buat itu ya. Saya tidak mau lagi dilabeli seperti, oh berarti Anda podcast dakwah ya? Oh, tapi sebenarnya bukan. Bukan. Oh. Anda bukan pendeta kan? Bukan. Bukan juga. Anda juga bukan ustadz kan? Jelas bukan dong. Oh, bukan. Tapi kalau tanya Anda mau masuk. Ya, kita mungkin ya, kita kan nggak tahu. Kayak misalnya kayak, ya kita lihat calon-calon wakil presiden juga kan gitu. Saya belum mau masuk politik. Mungkin 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tahu-tahunya 4 tahun. Ya mungkin gue juga nggak bisa bilang apa-apa. Hanya sebagai manusia. Betul. Kan kalau Anda masuk, kan sayanya senang. Nah, semua senang, bukan Anda doang. Yang nggak senang keluarga besar saya. Cuma kan sebagai manusia nggak boleh melangkahi yang di atas. Kita 1 detik ke depannya kita nggak tahu apa-apa. Nah, sebentar. Anda tadi bilang apa? Nggak boleh melangkahi? Ya nggak boleh melangkahi yang maha kuasa dong. Yang di mana? Yang di atas. Gitu kan. Fitrahnya memang Allah sudah menciptakan makhluk manusia itu dan memang fitrahnya di atas. Karena memang Allah, Tuhan saya nih. Aduh, masuk dia nih. Terus? Iya nggak apa-apa. Bersemayam di atas arsy. Tuh, di atas. Iya kan? Iya. Maha melihat, maha mengetahui semua-muanya gitu. Makanya kan. Anda langsung di atas. Yang di atas gitu. Sebenarnya memang beratnya keluarga itu emang cobaannya ujiannya berat ya. Messi juga kalau ngegolin kan begini. Nggak ada hubungan apa hubungannya? Ya nunjuk ke atas juga kan. Oh iya. Gitu. Emang sebenarnya Anda tuh lebih ke keluarga ya. Titik beratnya. Gila, gue giring terus opininya. Karena kenapa gue dari kecil tuh udah sangat akrab dengan Islam. Kita ngomongin keluarga dari awal kita bahas. Oke. Pas ya masuknya ya. Oke. Emang orang radio juga, jadi bisa bridgingin. Pas tuh jadinya. Bridging. Minum dulu dong. Oh, udah langsung masuk kalau kesini ya Om Ded ya. Koples 26 gak ada singgah-singgahnya. Hah Om Ded? Ini udah langsung singgah. Ini udah berapa lama di gabung Close the Door? Lama. Belum dikasih brand ya? Oh, dikasih. Cuman ini enggak gitu. Juragan 99 Anda tahu kan? Lo tahu kan? Tahu. Hartanya tahu kan? Tahu. Masa nggak kebagian kecipratan? Nah, itu dia Om Ded, tolonglah. Masa sih? Karyawannya 3 ya kameramennya? Saya? Iya 3 kan? doang. Kan digaji tiap bulan ya? Gaji tiap bulan ya seadanya aja lah. Kita berusaha sebaik-baiknya aja lah. Dari mana tuh kalau nggak ada brand tuh ya gajinya? Ya dari AdSense. Kan harusnya AdSense tuh diputerin buat nanti uang produksi aja gitu kan. Jadi nggak usah keluar uang kemana-mana. Uang brand jadi gemuk gitu ngelihatnya. Seneng gitu kan. Cuma namanya juga kan ya orang ya dalam berusaha gitu ya. Ya udah nggak kita jalanin keren aja. Loh. Jadi memang Boris ini betul-betul memerdekakan karyawan. Jadi meskipun gak ada brand, dia rela loh. Gak apa-apa, gue gak dapet bagian dari YouTube. Yang penting abis buat karyawannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan kita ngasih rezeki ke orang. Mungkin itu rezeki yang dititipkan ke kita, tapi buat orang. Gitu, melalui kita. Harusnya? Ya mungkin punya orang lain. Di gua kalau udah cukup, udah bisa makan, udah bisa beli baju, tapi masih lebih. Berarti ini punya orang lain. Berarti emang gak butuh tambahan lagi ya? Ya kan, makanya kita akalin dengan gaya hidup kan. Sebenarnya mobil biasa-biasa aja cukup, tapi beli yang mahal kan. Loh iya kan? Iya gitu. Oh itu makanya saking dia pengen total menjadi public figure, itu pilihannya. Bener dong. Saking dia semangat menjalani ketekunan di bidang ini, rela-rela dia tuh karena untuk memperhatikan penampilan. Enggak juga. Tapi kalau dia lebih ke kesehatan aja lah kayaknya. Sama kesehatan aja. Keren. Ya karena udah mulai umur-umur sekarang kan usia-usia kelahiran-kelahiran kita ini yang 80 something ini kayak kayaknya udah mulai berasa ya gitu. Kok kesemutan, kok ada vertigo, kok ngantuk nggak tanpa sebab gitu. Gula naik. Iya, itu kan alarm-alarm tubuh kita tuh kan. Wah, ada yang lain nih dengan tubuhmu gitu. Nah, itu apa emang dari awal bokap juga ngajarin untuk kesehatan biar fokus untuk nyari duit, karir. Nah, ini kita bahas dari awal nih sekalian. Iya. Dulu di Bandung ternyata bukan di Medan ya? Bukan, nggak pernah sama sekali di Medan. Lah terus kok orang taunya lu di Medan nih? Karena dialek mungkin, kan ya gitulah gampang netizen kita tuh gampang terlalu menyimpulkan dengan informasi yang cuma 1/4. Kesimpulannya tuh utuh gitu. Iya kan gitu. Tahun berapa? Waktu itu coba yang cerita dari angkot dulu. Ya gue lahir di Bandung. Bokap juga di Bandung? Bokap tuh lahirnya di Kutacane di Aceh Tenggara.
gitu. Jadi kayak orang Betawi tapi punya rumah ataupun tinggalnya di Karawaci. Oh, iya. Orang Betawi harusnya Jakarta. Tapi dia Tangerang. Iya, gitu. Kayak gitulah gitu. Orang Batak gitu tapi di Aceh Tenggara gitu. Kenapa mau dilahirin di Aceh Tenggara? Kenapa nggak di Medan? Ya karena bapak mamanya my great grandfather dulu merantaunya ke sana kali gitu. Dan bokap nyokap tuh rumahnya depan-depanan. Di sana tuh. Oh, Cinlok. Mungkin entah cinlok entah cinta terlarang ya. Karena beres kawin mereka langsung cabut. Kayaknya nggak direstuin deh. Dia buka. Beres kawin langsung merantau ke Pontianak. Ngapain ke Pontianak? Nggak tahu dapat ilham dari mana. Itu yang baru lahir dua orang doang. Anak pertama, anak kedua. Kakak gue Eva Magdalena dengan abang gue yang pertama tuh Boston Richard itu. Kok keren-keren sih namanya? Nama lu siapa? Boris Thompson Manulang. Abang gue yang ketiga namanya Bobby Gilbert Manulang. Yang kedua Boston Richard Manulang. Yang pertama Eva Magdalena. Gitu. Orang kaya berarti lu ya? Nama-nama keren begitu. Nama-nama keren. Bro, bapak supir angkot bro. Dari mana kayaknya gitu. Emang gimana? Coba ceritain gimana? Habis dari Pontianak mungkin dia nggak sukses di sana, nggak cocok atau nggak matching dengan kota itu, dia pindah ke Bandung. Kenapa Bandung? Nggak tahu waktu itu pilihannya karena abangnya waktu itu ke Jakarta. Merantaunya ke Jakarta abangnya waktu itu. Wak gue lah sebutannya atau ya abangnya bapak gitu ya. Nah, habis itu bokap gue ya udahlah ke Bandung aja deh gitu. Pas di Bandung ternyata ya mulai bisa beradaptasi gitu dan kayaknya nih kota atau nih tempat kayaknya akan progresnya cepet deh gitu. Jadi dia bisa bertahan di Bandung. Jadi supir angkot. Oh, jadi supir angkot dulu baru naik ke pebisnis atau pengusaha angkot. Iya dong, jelas. Orang ke Bandung modal otot. Nggak ada modal apa, modal otot. Apa ilmu yang didapat tuh? Kok dari supir tiba-tiba jadi bos gitu loh? Nah, waktu itu ke Bandung kan waktu itu nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Cuman di Batak ini ada istilahnya arisan perkumpulan marga. Gue Batak juga loh, tapi nggak turun ke gue. Gue tuh kakek gue Maraduli Siregar. Siregar, oke. Nenek Rosni Harahap. Nah, berarti lebih ke Tapsel ya, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Iya, di Jalan Seimusi. Banyak muslimnya memang mayoritas gitu. Beda dengan Tapanuli Utara gitu beda. Kalau orang-orang Medan tuh tahu pengusaha yang namanya Ismet Siregar, Kumala Siregar, Amri, itu om-om gue tuh di sana tuh. Itu biasa dapat proyek-proyek dari pemerintah. Emang udah orang kaya dari dulu. Enggak dong. Batak-batak golongan A. Kalau kita batak-batak grassroots. Lah bener. Emang iya. Oh yang ini ya biasanya ada. Ya kayak misalnya marga-marga Nasution, Panjaitan itu kan dari dulu tuh udah ada nama besar Batak tapi dia posisinya udah keren. Nah itu udah batak-batak grade A tuh, Tobing gitu-gitu, Siregar gitu-gitu. Emang bedanya apa sama? Nggak, jujur gue nggak turun ke nyokap gue berenam, 3 cowok 3 cewek. Oke. Kalau rata-rata memang itu biasanya nggak tahu lah ya. Biasanya ada beberapa memang yang marganya nggak diturunkan atau. Enggak, kalau cewek, kalau cowok kan turun. Iya, kalau cewek juga memang biasanya nggak bisa kalau cewek karena kan patrilineal. Nah makanya 3 om gue tuh masih ada. Di sini ada tuh di depan tuh lagi nunggu depan tuh ada Ucok Siregar, ini Om Ucok, Hotma Siregar, Adek Siregar, itu turun ke anaknya tuh. Iya, bawa semua pasti. Nah, 3 ceweknya gue dapat dari nyokap. Iya, kalau yang cewek nggak turun biasanya. Itu makanya gue nggak turun ke gue. Hilang karena kan patrilineal. Oke, lanjut Batak tadi. Batak, udahlah ke Bandung. Batak tadi apa katanya lu mau cerita tentang Batak? Arisan marga. Itu gimana tuh ya? Jadi kalau di Batak itu ada arisan marga di tiap kota pasti untuk mereka kumpul-kumpul ketemu teman-teman sekampung atau teman-teman semarga. Manulang tadi. Ada Manulang, nyokap gua kan Siombing. Manulang ada Siombing, nenek gua ada yang marga Boru Parapat, ada yang Boru Siagian. Karena yang dari bokap dan nyokap gitu kan. Jadi ada empat marga nih. Jadi seminimal-minimalnya bokap gue langsung berpikir harus nemuin 4 arisan ini. Biar ketemu mereka-mereka yang sudah duluan ke Bandung. Bukan duluan yang kaya. Bukan dong, karena dia nggak punya siapa-siapa. Udah lah waktu itu nanya, oh ini, oh gini. Ya udah akhirnya kenalan kan siapa. Oh iya baru ke Bandung kami dari sini, dari Pontianak, kampungnya di sini Lutacane, marga Manulang, ini istriku Boru Sihombing. Ya mamaku borunya Boru Siagian. Kalau yang ini dari pihak istri mamahnya itu borunya Boru Parapat gitu-gitulah. Oke. Ya kenalan namun di situ apa ya pekerjaan yang bisa kita lakukan. Emang skillnya apa? Nggak ada. Ini lucu. Ya. Udah. Ya nggak ada ya. Terakhir mungkin
Waktu itu ada kerja serabutan gitu bokap tuh. Bokap kerja serabutan. Saking serabutannya dulu nyokapku tuh sempet jadi masih agen G-Water. Aduh, terlalu keren. Apa ya bilangnya ya? Air mineral. Apa zaman Soeharto tuh SDSB apa? Togel. Apa dulu sumbangan sukarela apa gitu kan? Dulu kan ada lotrenya pemerintah ada kan? Nggak tahu. Kala itu tahun 70 tahun 80-an. Oh, gue era Megawati lah ya. Nah, itu juga gue diceritain. Iya. Karena waktu itu masih legal. Enggak deh, gue Pak Harto deh. Iya, waktu itu masih legal gitu. Jadi nyokap itu di rumah ada yang masang-masang begitu gitu. Nyokap ya yang penting ada aja lah. Bokap itu dulu belum ada kerjaan, nyari kerjaan lah di Bandung itu dulu dia pergi ke jalan Cibadak atau ke Bancai gitu ya. Atau ke jalan tapi berangkat dari rumah tuh necis banget udah. Udah kayak Brad Pitt di Once Upon a Time in Hollywood gitu. Udah keren gitu. Loh, mau kemana? Main catur. Ngapain main catur begitu? Ya, main catur tapi biar mengimpress orang. Biar nggak dipandang sebelah mata kalau datang dengan compang-camping. Oh. Gitu. Walaupun dia non-job, freelance. Oh gitu. Tapi pakai kemeja, dada terbuka, kancing dua, celana cutbray berwarna, sepatu, main catur gitu. Oke. Dan main caturnya lumayan oke. Jago tuh. Lumayan jago. Dulu di komplek pun di Margahayu lumayan diacungi jempol gitu. Kan Batak juga banyak lah terkenal main-main catur ya. Banyak. Gitu. Mungkin kalau sekarang lebih ke arah Jawa Tengah gitu kan main-main catur ya. Oke lanjut terus. Iya mana? Oh hitam putih itu. Ya enggak, main catur kan emang hitam putih warnanya. Oh iya. Iya dong. Kenapa tiba-tiba Jawa Tengah? Ya siapa tahu ada grandmaster dari Jawa Tengah. Mas Utut Adianto tuh dari mana? Mas Utut dari mana? Mas Utut. Lu lagi nyari pembenaran kan? Gue cuma bilang main catur. Oh, boleh putih, dong. Hitam putih itu ya? Iya, catur memang hitam putih. Iya, gitu. Udah, habis itu ya bokap akhirnya menemukan lah temannya udah usaha angkot aja gitu. Jadi supir angkot, bukan usaha angkot jadi supir angkot. Oh gitu, tapi aku nggak ngerti bawa mobil. Jadi tiap itu dia udah beres narik malam, colongan lah bokap, ayo dong ngajarin gimana caranya bawa angkot gitu. Diajarin, akhirnya bisa dan membisakan diri. Mungkin belum bisa sepenuhnya, cuman oke, udah bisa lah, ini udah ngerti lah gitu caranya. Mungkin mental orang dulu kan ya udah berangkat aja gitu kan. Iya. Nah, ternyata di supir angkot tuh ada jenjang karirnya. Enggak, lu bercanda. Ya Allah, bener jenjang ada. Jenjang karir gimana sih? Supir tembak. Supir tembak ini adalah supir serep freelance. Yang sistemnya go show, ada standby di terminal manakala supir inti ini kelelahan, kecapean. Dia gantiin. Lu gantiin gue deh. Uangnya? Uangnya nanti dapat fee-nya itu adalah lebihan dari setoran satu rit itu. Jadi kalau misalkan satu rit itu biasanya satu rit itu dari terminal A ke B balik lagi ke A. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, itu disebut satu rit. Satu rit. Satu rit itu satu rit. Makasih edukasinya nih. Penting, sangat bermanfaat buat saya. Benar. Iya. Batak kaya ya, tolong ya. Yang dari kecil udah enak Bataknya gitu ya. Oke. Iya. Sorry, satu rit itu mungkin A ke B aja kayaknya. A ke B aja deh kayaknya satu rit itu. Lupa gue. A ke B apa A ke B terus ke A lagi ya. Lupa gue. Pokoknya ya. Itu misalkan disepakati 20.000. Kalau dia dapat di situ 23.000 ya 3.000-nya buat dia. Kalau 40.000, 20.000-nya buat dia juga. Cuman kan nggak mungkin. Oh. Angkot itu sekali berjalan kan ada puluhan angkot lainnya. Yang sejenis satu jurusan dan yang berlain jurusan yang ada di satu jalan. Makanya gue sering nemuin dia tuh kayak nyodok gitu kan. Iya, gitu. Nyodok lain lagi istilahnya. Istilahnya lain lagi nyodok. Jadi kalau kita dari terminal A nyampe ke B nih terminal. Itu kan biasa ngantri tuh di terminal. Ngetem. Iya, bukan ngetem, yang ngantri urutan siapa nanti yang dinaikin oleh penumpang. Iya. Nah, ada istilahnya nyodok tuh, udah beres turun penumpang, udah muter lagi, turun lagi ke bawah. Dia nggak mau ngantri. Iya, nyodok. Biasanya ngasih tip dulu ke yang jaga di situ, yang jaga terminal untuk menyodok itu. Pungli. Kena charge ya. Pungli sih nggak liar, soalnya emang ada ketentuannya gitu. Oke. Gitu. Habis itu udah dikuasain, terus yang pertama tadi apa? Kastanya pertama supir tembak. Habis itu dia melamar lah ke yang punya angkot. Saya sudah bisa, saya gini-gini. Jadilah supir angkot Batangan. Batangan tuh apa? Seminggu kan ada 7 hari. Supir Batangan itu adalah 4 hari. Kenapa Batang? Batangan yang utama. Oh, utama. Iya, sama supir yang serepnya yang 3 harinya. Biasanya ditentukan dari level senior atau enggaknya.
Kalau senior lebih banyak? Ya, dia milihnya pasti hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah. Anak sekolah, orang kerja, ibu bapak. Jadi penumpangnya full banget, banyak. Nah, kalau yang 3 hari ini terakhir, Jumat, Sabtu, Minggu, ya biasanya yang muda-muda. Atau mungkin ya secara senioritas kalah lah gitu. Dikasih ilmu sama Boris loh. Sesuai dengan judul kita ya, cara menjadi supir angkot ya. Ya, siapa tahu ya episode kan. Ini kan episode ini judulnya itu. How to be. How to be. How to be gitu. Habis itu naik lagi. Naik lagi. Bokap dari bawah tuh. Dari bawah itu. Dari bawah itu. Akhirnya dia bagus jadi supir batangan itu mulai mengetahui, oh gini sistemnya. Mempelajari dengan setoran dapat segini, bisa saya sisihkan segini, keluarga bisa hidup, bisa makan. Apalagi kalau saya punya ya. Kalau saya punya ditanya berapa harganya kalau mau saya beli ini angkotnya. Kala itu kijang-kijang kotak zaman dulu. Tahu. Harganya sekian. Oh bisa dicicil, ada ini. Kebetulan yang punya angkot juga ya willing mau gitu untuk melihat orang tuh seneng kayaknya dia melihat orang tuh ya udah beli aja ini Pak Melvin gitu. Dibelilah dengan hitungan beliau tamatan SMA, SMP kayaknya apa SMA. Beliau tamatan SMA doang. Beliau tamatan SMA. Habis itu ya nggak tahu lah dapat hitungan cara menghitung akuntansi atau neraca dari mana ya. Iya. Tapi dapat tuh hitungannya gitu. Dengan hasil setoran yang udah dia gambar selama dia setahun 2 tahun jadi supir angkot, jadi udah tahu dia ritmenya gitu. Dan boleh itu. Maksudnya kalau memang udah ada banyak senior terus tiba-tiba lu jadi pemain baru, lu kan nambah saingan pasti kan? Ya. Dulu itu ada kuotanya. Satu trayek angkot itu ada kuotanya dari pemerintah. Itu maksud gue. Angkot Margahayu hanya boleh 220 unit. Dan bokap tuh ke 220. Dan waktu itu mungkin belum nyampe mungkin kuotanya. Kalaupun sudah nyampe, tapi kan ini angkot orang yang dibeli. Sudah ada, bukan menimbulkan angkot baru. Oh iya, mungkin dia BU, mungkin dia apa. Ya, siapa tahu, dan oke dibeli. Akhirnya dapatlah tuh celahnya. Lunaslah satu angkot itu. Lunas. Mantep. Habis itu ketagihan kayaknya. Saya sudah tahu rumus pastinya. Harus dibayar bulan sekian dengan cicilan sekian, tenor sekian. Ini pasti lulus, pasti beres. Beli 2 lagi. Ngambil 2 itu waktu itu langsung geser ke Kijang Super apa Kijang Kapsul ya, lupa. Kijang Super kayaknya. Habis itu udah dapat jadi 3. Habis itu ketagihan lagi. 5 gitu. Nambah lagi 3, nambah lagi gitu. Akhirnya jadi pengusaha. Sebentar, kenapa nggak dilakukan hal yang sama oleh supir lain? Iya. Wah, mental berarti. Kalau itu sih kurang tahu ya. Iya kan, karena takutnya ntar kan itu menyangkut kedaerahan. Iya kan, maksudnya kalau memang ternyata balik lagi sih kalau memang mental dia bukan pengusaha. Ya mungkin dia udah ketagihan itu 1 lunas, ngambil 2 jadi 3 lunas. Oh ya udah gini rumusnya. Gitu. Iya, cuma mungkin kalau para supir angkot yang lainnya kalau misalkan ngerti, cuma kan kalau mau terjun ke ranah usaha kan mental harus kuat. Iya, mungkin kala itu mungkin yang lain-lain itu merasa hidupnya sudah cukup. Dulu supir angkot Margahayu itu terkenal, supir angkotnya itu jam 7 malam udah pulang, gak mau narik lagi. Kerja jam 5:30, jam 5 subuh, jam 7 malam tuh udah pulang mobil tuh. Udah cukup ya? Udah cukup. Nggak gila dunia ternyata supir Margahayu ya? Masa nggak banyak istrinya 2 kok. Jadi bokap itu ketagihan gitu. Dan kala itu manisnya memiliki angkutan umum itu sangat-sangat manis. Tahun berapa? Ya mulai dari tahun 90-an sampai 2000. Oke. Tidak manis rasa bergeser ke pahit itu saya tebak ya? Ya. Apakah semenjak di era adanya taksi online? Enggak. Iya, mungkin. Taksi online dan ojek online. Dan beli motor murah dengan kredit, dengan DP murah. Dimulai tergerusnya dari motor DP murah. Itu baru DP mulai 500.000, 300.000, bahkan sempat DP 0. Itu kan demo gede-gedean di Bandung. Motor DP 0 itu pada demo angkot. DP 0 pada demo gitu. Pada demo maksudnya kenapa kok dikasih ada istilah DP 0 gitu? Kalau rumah DP 0 malah nggak di demo tuh ya. Ini anak orang emang nih pemberani dan tangguh. Enggak kan? Ya. Kalau rumah DP 0 ya mungkin orang semua happy kali. Happy ya? Semua sangat happy karena kan mana gitu. Iya kan, orang happy pengen dong DP 0 itu yang diidam-idamkan. Demonya muncul gara-gara ternyata nggak terrealisasi gitu ya. Yang motor. Iya. Makasih ya. Iya. Yang motor. Yang motor jadi demonya. Jadi demonya gede-gedean. Habis itu digantilah peraturan motor DP 0 itu.
Nah itu udah mulai terasa tuh. Nah memang kebetulan waktu itu bokap tidak berumur panjang. Mungkin yang Maha Kuasa lebih sayang dengan beliau, makanya dipanggil lebih cepat. Umur 49 tahun. Gua kelas 2 SMP. Nah, waktu itu nyokap lah lagi gencar-gencarnya mengembangkan si warungnya ini. Oh jadi paralel? Iya paralel dong. Jadi lu punya orang tua pengusaha. Satu pengusaha angkot, satu pengusaha kelontong. Iya. Keren. Uang dari angkot. Uang dari angkot untuk membesarkan untuk membesarkan usaha. Kelontong itu buat kehidupan sehari-hari. Iya, berarti modal kelontong itu kan dari profitnya angkot kan? Juga. Cuman kan memang gede banget profitnya. Ya setoran dulu itu sempat ngerasain setoran kita itu adalah 110.000 sehari. Itu gede tahun itu ya? Dikali 10 mobil? Lebih. Taruhlah 10. Berarti 1.100.000 sehari. Seminggu ada berapa hari? Sebulan ada berapa hari? Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Gimana nggak lunas tuh? Kijang semua mobil kita dulu Toyota. Angkot lainnya mungkin carry Suzuki. Kita Toyota, gila nggak? Toyota. Taruh di mana? Ada poolnya ya? Dulu rumah rumah tuh berderet, ada angkot 4 biji. Oh, karena suka ada anjingnya tuh. Ada sih, cuman seringnya mati ya. Kenapa? Ya memang mungkin udah takdirnya kali. Ada bakso tapi ada jarumnya gitu. Ya ada aja, pagi-pagi udah berbusa gitu. Oh ternyata persaingannya luar biasa ya. Nggak persaingan sih, itu kayak orang nggak seneng aja gitu. Ya kan kayak gitu kan. Iya, giliran kucing sembarangan ya nggak ada yang komplain gitu. Mobil lecet gitu, mau gimana ya kan. Kucing tapi ya udahlah dia kucing gitu. Ya kan. Ya itu mengenai kucing dan anjing ya. Iya. Habis itu ya udah. Waktu itu bokap lagi semangatnya bekerja, angkot itu lagi gede-gedenya, dan beliau itu dari supir pengusaha tiba-tiba ya gitulah ada lumayan sedikit berpolitik juga. Oh, partai apa? Enggak, partai angkot. Jadi diusung oleh teman-temannya yang sejawat supir angkot. Udahlah, Pak Melvin aja yang jadi ketua kita. Apa jadi sih kan politik apa sih maksudnya? Itu DPRD? Kan bentuknya kan koperasi. Si angkot-angkot itu. Bentuknya koperasi. Jadi Pak Melvin aja lah jadi ketua kita, ketua perkumpulan angkot Margahayu ini. Kan basicnya mereka koperasi. Oke. Gitu, sampailah ke tingkat yang lebih pusat lagi yang mengurusin mungkin disebutnya KPU juga ya. Cuman bukan KPU pemilihan umum, lebih ke apa? Mungkin kalau di Jakarta kayak organdanya gitulah. Oh, itu sendiri ada wakilnya? Maksudnya enggak ada lembaga itu. Iya, tapi maksudnya ketua kan Pak Melvin ketua. Yang di Margahayu pas naik ke situ jadinya jadi bendahara umum. Jadi sekretaris apa bendahara umum. Tapi ada ketuanya, ada wakilnya gitu. Ada gitu. Wakilnya umur berapa? 40 tahun? Wakilnya ketua koperasi partai itu. Enggak 40 tapi berpengalaman. Nggak peduli umur ya? Enggak, yang penting berpengalaman gitu. Pernah melakukan atau pernah menjabat dan dipilih berdasarkan pemilihan yang resmi gitu. Pengalaman nomor 1, umur mah nanti lah. Umur. Yang penting pengalaman. Pengalaman. Didukung sama keluarga kalau pengalaman. Pengalaman. Iya, bener kan? Iya. Maksudnya kan pengalaman pasti kan gara-gara ibunya sering support, bapaknya sering support. Iya, benar. Dan nonton di acara lomba. Bener. Dan keluarga juga ternyata mensupport gitu. Ayo dong gitu. Kalau walaupun anaknya nggak mau ya, gitu. Anaknya nggak mau, cuman keluar, ayo bisa deh. Waktu di rumah kan bisa nyanyi. Ayo sekarang nyanyi. Tapi di tempat yang lebih gede gitu. Mama nggak mau. Di rumah kan bisa nyanyi. Ayo nyanyi. Sambil dicubit paha belakangnya dikit. Ayo nyanyi. Jangan bikin malu mama. Nyanyi gitu. Gitu. Mas jangan ke situ Mas. Kan lagi bahas keluarga saya nih. Bukan keluarga yang lain. Iya gitu. Nyokap tuh waktu itu warungnya itu sama bokap udah dikasih visi misi gitu. Kita boleh lah warung, awalnya warung sayur biasa lah gitu. Cuman lama-lama berevolusi menjadi toko kelontong. Karena kan modal lumayan ada banyak. Jadi bisa belanja banyak dan bisa belanja lengkap gitu. Jadi di Margahayu itu terkenal tuh Boston. Kala itu belum ada minimarket. Dulu saingan kita cuma satu Sarinah. Kan itu gede banget Sarinah. Loh, emang minimarket Alfamart sama Indomaret belum ada? Belum ada dong, tahun 90-an itu.
Nggak ada. Itu kan masih ke warung beli. Iya. Bu, beli. Iya. Masih gitu. Nggak ada yang ting nong. Nggak ada. Nggak ada. Cenit scan nggak ada. Iya bener masih beli. Nggak ada. Beras masih ditimbang sendiri. Yang kalau lagi minyak masih dipanasin biar bening. Habis itu kalau udah kelamaan, ada putih-putihnya. Iya. Minyak goreng masih begitu kan. Terus nunggu ibu-ibunya keluar kita mainin beras tuh. Iya, mainin gini-gini. Adek jangan. Iya. Diruncingin lagi. Gitu. Diruncingin lagi. Kalau disuruh beli minyak tanah gimana? Disuruh beli minyak tanah dari rumah bawa dirigen? Akan saya warung. Saya yang menerima biasanya. Oh, saya yang mau beli. Iya, yang mau beli biasanya. Bang, ke warung beli minyak tanah gitu kan. Bawa dirigen ke rumah kan. Itu didengkul-dengkulin tuh. Iya, dang sambil jalan gitu. Dang. Gitu. Ada pagar rumah orang kaya lewasin aja pakai tangan. Iya. Gitu main-main. Udah 40 umurnya ya. Ya gitu. Waktu itu bokap udahlah kita bagusin ini warung gitu. Jadi dibagusin ada dengan cara ditutup semua pakai kaca. Jadi rumahnya dibangun jadi gede, jadi 2 tingkat. Waktu itu belum musim ruko, tapi bokap udah berpikiran ruko, rumah toko. Jadi lantai 1-nya toko, lantai 2-nya rumah. Visioner bokap. Gitu. Keren. Jadi toko tuh sebawah selantai itu dibikin toko semua. Loh kayak minimarket Alfamart dong ya? Iya, sebesar itu memang. Tapi pintunya kan pintu ngelos kan? Pintu depannya? Kan nggak ada pintu kalau toko kelontong. Nah iya, tapi semua dikacain. Jadi tengahnya itu dibikin kaca kayak kaca bank gitu. Oh, kayak kaca bening tebel. Kantor bank yang bukanya begitu. Iya, buka begitu. Yang kalau dibuka ada nggak ada gitunya dulu. Iya, gitu. Yang kata kaget tuh. Iya, greg gitu. Keren. Lah iya, makanya dulu lumayan namanya itu toko Boston tuh orang-orang kenal di komplek tuh tahu gitu. Masih ada? Nggak ada dong? Udah nggak ada. Nyokap waktu itu udah capek. Seiring dengan kemunculan minimarket banyak banget dan angkot mulai ada motor DP 0, ojek online, nyokap kayak kayaknya udahan masa kita ya gitu. Daripada kita paksain tapi kita tergerus, udah mendingan kita ngalah aja. Jadi angkot dijual-jualin gitu. Dari nol lagi dong. Enggak, tapi kan udah tinggal menikmati hari tua. Itu kan seiring berkembangnya dengan si anak-anak udah mulai dewasa semua. Udah kuliah, udah beres, udah kerja gitu. Jadi menikmati hari tuanya aja udah gitu. Gitu, tentang bisnis-bisnis itu. Ilmu itu dicontek, dipelajarin bagaimana kepusingannya, keribetannya sampai akhirnya sekarang nggak ada yang nempel. Karena bokap nyokap tuh dulu ya nggak ada legasinya. Bokap nyokap dulu hampir jarang minum-minum manis-manisan dari toko atau ngemil-ngemil makanan-makanan ringan, snack-snack dari toko. Kenapa? Sangat jarang. Nggak mau aja, sayang gitu. Ini ada untungnya 50 atau 100 perak gitu, sayang. Kita aja dinner di luar tuh nggak pernah. Makan ke restoran, ulang tahun dirayain aja jarang banget. Oh, padahal punya uang ya? Ada, cuman emang nggak ada habitnya aja gitu di keluarga seperti itu. Gitu. Nah itulah yang susah dikondisikan oleh si anak-anaknya ini. Tangannya gratilan. Tiap hari minum tuh. Apapun makanannya minumnya. Teh botol. Iya. Sosro lagi. Yoi. Wah itu rajin. Rajin tiap hari abang gue, kakak gue gitu. Oh, ngancurin bisnis dari dalam biasanya tuh ya. Kuda Troya. Sampai bokapnya tuh udah jangan kebanyakan itu gitu. Sekali-sekali boleh tapi jangan kebanyakan gitu. Lebih ke keuangan kali ya. Kan nggak mungkin soal kesehatan pasti sehat dong gitu. Lebih ke keuangan gitu. Mau bilang teh botol sosro apa? Teh botol sosro apapun minumannya. Makannya teh botol sosro. Sebalik ya. Masa teh botol sosro dimakan gitu. Akhirnya gue mulai gini ternyata mereka berbisnis ya. Seawet ini gitu. Sedisiplin itu. Apa yang didapat? Sampai akhirnya kita nggak bahas tentang bisnis lu kan restorannya begitu ya. Restoran haram bagi saya haram. Iya, buat saya kan baik-baik aja. Loh iya dong. Menurut pemahaman saya itu baik-baik aja. Menurut pemahaman Mas Dery itu tidak baik-baik saja. Saya hargai itu. Iya betul. Tapi dihargai juga yang memikirkan itu baik-baik aja. Iya gitu. betul. Makanya bukannya di Bali. Kalau bukannya di sini ribet. Ribet kalau bukannya di sini. Belum lagi brand ambassador-nya atau endorse-nya ternyata Muslim, Coki, ribet lagi tuh. Aduh, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Kayaknya kalaupun mungkin buka di Jakarta, kayaknya bukannya di PIK kayaknya ya. Kayaknya itu kawasan deh gitu.
kawasan gitu. Tapi yang kalau gue lihat kayak wah mereka berbisnis sedisiplin ini ya. Ilmu itu yang didapat akhirnya berani untuk buka usaha. Iyalah, iya mungkin. Apa yang kira-kira waktu itu sih masih nyisa ilmunya? Waktu itu gue sih berpikir gini. Coba bagi dong sama teman-teman juga dong. Kan kadang kan mikirnya gini, lu mah enak stand up komedian, lu mah enak artis, tinggal posting followersnya gede. Berarti kan nggak perlu ilmu-ilmu banget. Nah ini coba dilihat enaknya sekarang. Apa? Dilihat anaknya sekarang? Iya, dulu kan nggak lihat open mic nggak lucu, nggak diketawain orang. Mentalnya bagaimana? Ayo. Kalau nyambung di bisnis, sisi lain ada nggak? Nah, ternyata stand up komedian atau mungkin artis nggak cuma ngandelin followers doang, ternyata berdarah-darah juga loh bisnis. Oh, berdarah-darah juga. Emang ketika berbisnis. Mungkin memang dilihat orang, oh dia ada apa ya? Ada tongkat pembantunya. Karena dia di Instagram atau di sosial medianya langsung banyak followersnya. Cuman fakta di lapangan tidak seperti itu, sahabat-sahabat. Contohnya gimana contohnya? Tidak seperti itu. Coba gimana? Misalnya itu menjadi masalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis menjadi masalah, misalkan apa ya? Misalkan pengalaman lu aja. Ya pengalaman gue adalah ternyata berdagang itu apalagi ya di kota yang bukan kita tinggal gitu ya. Sangat sulit karena kita nggak bisa mengontrol satu. Ya kan? Karena itu di Bali. Dan lagi ternyata harga itu menentukan semenentukannya gitu. Masa kalau gitu Starbucks panik dong ada janji jiwa yang jualnya lebih murah. Nah itu dia makanya. Ketika gue ngasih harga satu porsi 50.000, kayaknya nih harus kita bikin promo karena kan awal-awal buka nih gitu. Kita bikin promo 20.000, 30.000. Wah ternyata itu mengindikasikan bagi pedagang-pedagang kecil lain di sana, weh lu mau ngegulung kita ya? Ya salah. Yang warung-warung kecil, salah kita jadinya. Ya udah balikin lagi deh ke 50.000. Pas balikin ke 50.000 ternyata waduh warga-warga lokal takut makan. Mahal banget 50.000. Begitu terus maju mundur 2 tahun. 2 tahun begitu? 2 tahun begitu. Lah emang rumusnya nggak tahu belajarnya di mana dulu sebelumnya apa segala macamnya? Kan lebih ke ini awalnya adalah kan gue berpikir sampai kapan sih gue di dunia entertainment ini dan laku. Wow, iya. Sampai kapan? Belum tentu. Nggak tahu gue laku sampai umur 60-70 tahun belum tentu gitu. Lebih baik uang yang ada ini coba kita putarkan. Gitu berharapnya cacing jadi naga. Taunya naga jadi ulet sagu. Gitu. Terus kemana privilege Anda sebagai kita support. Tapi ya biasalah sebulan 2 bulan pertama oke, rame gitu. Cuman masuk bulan ketiga, bulan keempat ternyata ada local wisdom yang mungkin ya menjadi pelajaran berarti lah ternyata ketika berusaha di kota orang gitu. Atau mungkin di daerah orang gitu. Apa contohnya? Hah? Contohnya gimana? Iya, walaupun kita udah nyari tempat, sebenarnya kita nyari tempat yang tersembunyi dalam artian jauh dari warung-warung lokal. Berarti susah dong, masa tempat bersembunyi siapa yang mau tahu di situ? Iya, Mas. Itu tapi niat kita untuk ngejaga biar kita nggak menyinggung usaha-usaha warga lokal yang buka warung makan juga gitu. Kita cari mana daerahnya yang nggak ada warung makannya, gitu. Mungkin asal muasal kesalahannya dari situ kali ya, gitu. Karena terlalu baik itu, akhirnya jadi amsyong gitu. Cuma satu bisnisnya? Satu itu. Ada lagi sekarang pengembangannya selain yang rumah makan itu? Apa tuh bisnisnya? Kan Industrinya F&B dan kafe mungkin ya, tempat nongkrong. Oh itu, kan sama? Beda. Yang ini di Jakarta. Gabungan sama teman-teman kuliah. Patungan. Bikin tempat-tempat nongkrong lah gitu, ada live musiknya gitu. Minumnya J-Water. Kayaknya nggak usah lanjutin ya pembicaraannya. Gue tau kayaknya arahnya kemana ya. Tapi kita ngeliat dari ranah mau apapun bisnisnya bentuknya dan lain sebagainya. Konteksnya sebenarnya gini. Berarti ini stigma terbantahkan mengenai nggak harus jadi artis dulu kalau mau mulai usaha kan? Iya dong. Nah itu poinnya. Soalnya masih banyak yang berpikir bahwa kemarin aja ramai TikTok Shop tuh. Ya kan? dia mah enak. Artis jangan pada live lah. Ruben suruh pada mingkem dah. Kan banyak tuh. Oke. Ramai kan. Kecemburuan itu. Iya. Nah konteksnya sekarang gue ngundang Boris itu sebenarnya lebih kepada ini contoh artis yang gagal berbisnis ya.
Iya. Nah, maksudnya apa sih insight-insight yang didapat ketika memang kita udah ngonten serius dan umur juga perartisan kita kan ada ujungnya. Nggak tahu kapan lakunya, kapan nggak lakunya. Gimana cara bertahannya? Contoh gue nggak tahu deh kalau untuk sekelas Raffi Ahmad memikirkan ini apa enggak ya? Wah, dia sih udah di level udah bukan memaintain ya, memang udah top. Iya ya. Udah top tier udah dia mah, udah mengembangkan, expand. Oh, udah di situ levelnya. Nah, maksudnya kalau memang misalkan kalau kita makan satu aja belum ajak nih. Iya betul. Nah, itu gimana cara menanggulanginya dalam artian fokuskan terus di dunia perkontenan. Ya mungkin berharap dengan adanya banyak lah. Yang gue undang sini pernah dia cuma ngandelin dari public figurnya dia. Oke. Dan ada yang memang plus minus ya, ada yang memang gue happy karena masih laku, ada juga kayak gue telat nih mulai bisnis ya atau gitu gue putar. Gue agak bingung jawabnya nih. Lu mau jawaban jujur apa jawaban diplomatis? Jujur dulu aja. Diplomatis biasanya yang paling rame itu ntar buat dipotong TikTok. Oke. Kalau gitu berarti gue nggak punya jawaban diplomatis, gue jujur aja jawabnya ya. Bagaimana cara memaintain? Gue nggak tahu. Gue kebetulan banyak hoki, banyak keberuntungan. Dari mana keberuntungan gue? Gue bukan maksudnya mau ria gimana. Banyak amal. Banyak amal gue. Emang maksudnya gimana? Bukannya makanya bukan masuk ria ya ini maksudnya gitu. Paham. Ya? Cuma kan nggak mungkin lu jalan tanpa ilmu. Bokir. Aduh gimana kalau dibilang jalan tanpa ilmu ya? Lah iya dong. Ilmu berkomedi gue nggak ada. Nggak ada gue ilmu berkomedi. Ilmu yang satu-satunya yang terakhir gue dapet ya di perkuliahan doang ketika belajar menjadi mahasiswa hukum. Kepake nggak? Kepake. Cuman tanya anak-anak hukum sekarang, belajar kuliah habis kerja, kepake nggak? Capek-capek belajar lah, putusannya lain, Pak. Oh, jadi hukum di Indonesia masih bisa diotak-atik ya? Ya, banyak kok yang mengutak-atik. Gitu kan bapak-bapak kemarin aja ada lagi ngomong lagi pakai baju hitam, saya lagi berkabung katanya. Dan nggak tahu kalau gue bener Mas Der, nggak tahu gue banyak banget keberuntungan gue. Berarti kayak seakan-akan lu jalan nggak berdasarkan ilmu juga jalan aja gas. Bahaya nggak sih kalau diterapkan sama mereka? Mereka Nah itu dia, takutnya itu. Makanya ketika gue di-hire, Boris, mau ada seminar yang mengundang lu menjadi pembicara dalam bersosial media atau konten kreator. Nggak mau. Kenapa? Nggak ada ilmunya gua. Beda dengan yang ketika duduk di sini, Jordi Onsu. Memang jelas dia kuliah di Harvard Business School. Ilmunya jelas. Itu Mas Dery, makanya kenapa gue takut diundang lu ke sini. Nggak ada ilmunya. Nggak ada. Dimas sudah riset belum sih? Gue lebih ke berbisnis, lebih ke membantu dan membuka lapangan pekerjaan. Kalau memang laku ya syukur. Ya kan? Kalau berarti emang rezeki kita bareng-bareng. Tapi kalau nggak laku ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba. Setidak-tidaknya ini orang ada beberapa bulan punya kerjaan dong. Ini baru bukti nyata betul-betul membuka lapangan pekerjaan. Banyak loh yang bilang katanya, kalau saya nantinya nih mimpin perusahaan ini, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang asing. Gila. Saya lurusin, dipatahin sono. Iya, Anda patahin kan saya yang lurusin. Harus dua-duanya dong. Terus gue bingung nyapunya gimana? Nggak usah disapu. Orang juga udah pada lihat. Oke. Nggak tahu ya kalau gue sih gitu Mas. Pengen gue juga punya usaha yang sustain, yang oke, yang laku gitu. Pengen cuman ya memang belum kali. Emang belum dikasih kali gitu. Cuma sudut pandangan dibalik berarti sekarang. Berarti kalau gitu ya tetap aja kita jadi ngandelin dunia entertainment. Enggak juga. Bahaya itu justru. Iya. Coba sisi negatifnya dunia entertainment. Kita balik. Sisi negatifnya dunia entertainment. Sisi negatif tentang apa nih? Ya apapun misalnya karir, ada pemain baru, ada yang lebih muda, lebih ganteng. Oke. Dalam dunia stand up comedian itu tiap hari muncul komika baru, stand up comedian baru muncul. Nah, ini bahkan kayak penyanyi tiap hari muncul, banyak pesaingnya gitu. Jadi gue coba untuk membenturkan nih. Jadi buat yang tadi misalkan jahat ya, David at Emperor ya. Misalnya ada orang yang mengandalkan langsung amal-amal aja tanpa ilmu misalnya. Nah ini efeknya kita lihat nih. Misalnya contoh, gue jalan aja deh. Maksud gue gini, bukan berarti
di sini ada satu hopeless dari Boris, bukan. Mungkin di sini juga pengen belajar juga lebih dalam mengenai bisnis. Juga, ya. Nah, tapi gue balik polanya. Ya udah kalau gitu coba deh. Kita coba misalkan sekarang total aja sambil berjalan nih, nggak mau keluangin waktu minimal misalnya 3 bulan gue pengen belajar bisnis gitu. Karena mungkin jadwal, jobnya dikasih terus apa segala macam gitu ya. Tapi gue mau tahu dengan kita jalan hanya di dunia entertainment, ya kuncinya hanya nih ya. Hati-hatinya di mana? Nah, tadi stand up comedian baru. Iya, ya mungkin bukan stand up comedian baru. Maksudnya walaupun ada banyak stand up comedian baru, tapi di kulturnya di anak-anak stand up tuh nggak ada saling sikut menyikut untuk menahan juniornya biar nggak maju. Bahkan ayo kita support, kita bantu gitu. Berarti bukan ketakutan dong di sini? Nggak ketakutan, nggak ada ketakutan. Terus regenerasi terjadi itu buat apa? Regenerasi terjadi ya biar nggak bosan. Seninya ada terus gitu. Tapi kan ada ujungnya. Jadi nggak boleh di stand up tuh nggak boleh. Wah ini paling lucu. Ya lu nggak boleh lebih lucu dari dia ya. Nggak ada begitu. Iya, tapi kan pada dasarnya kan nanti kenyataannya nih, secara takdirnya mah ujungnya pasti akan ada yang generasi. Berhasil, akan ada yang kurang berhasil, gitu-gitu kan. Dan regenerasi pasti kan. Iya, regenerasi betul. Cuman dari dulu kita udah diajarin sama senior-senior kita, sama Panji, sama Radit gitu, sama Ernest, ketika misalkan komunitas mengundang, ya udahlah. Kasih aja harga komunitas. Tapi ketika corporate ya kita nyari duit aja di corporate. Kasih harga corporate gitu. Dan kalian yang udah gede-gede namanya jangan dimurahin harga kalian, tapi mahalin. Biar yang bawah bisa naik harganya. Kalau yang kalian senior-senior udah pada punya nama murah, yang di bawah makan apa? Ketika makan apanya nggak ada, ya seninya jadi orang sedikit peminatnya bisa bubar seninya. Nggak ada regenerasinya. Seninya habis. Oh, so tolong menolong itu stand up. Iya, stand up. Gitu. Bahkan kantornya pun Pak Ajis Ajis 2000 bikin kantor, ada ruangannya, bisa bikin syuting YouTube, bikin apa. Jadi kalau teman-teman anak stand up yang tidak punya fasilitas ini masih bisa berkonten untuk memerangi dunia digital ini. Gitu. Seguyup itu di stand up Indo. Makanya ada seseorang perempuan, dia mungkin merasa terzolimi di acara TV. Taunya berbondong-bondong nih bukti saking seguyup dan sesolid itu dibela mati-matian. Nah, kalau untuk urusan kan ada tuh, kenapa di-cut, kenapa dibuang pas lagi ngerosting? Ya itu kalau urusan bela-membela itu mah urusan masing-masing aja. Oh, bukan lihat bahwa ini stand up comedian atau enggak. Oh, berarti ngelihatnya ketika bahwa anak-anak stand up banyak yang digulung masalah juga, teman-teman kan cuma yang sabar ya. Gak ada membela apa-apa kalau memang jelas plek-ketiplek salah misalkan gitu ya. Oh, berarti ada isu yang menunggangi kalau begitu. Ada yang mungkin ngelihatnya mungkin mau belain Kiki, tapi dia melihat kayaknya tadi seorang wanita sekarang udah nyebut nama ya. Oh iya. Banyak sekarang itu stand up itu adalah sama netizen itu ditunggu-tunggu keplesetnya biar jadi bahan bulian. Sama netizen ya. Tapi kalau di tahun panas kan di sekalian tahun panas ditunggangin kan. Digunakan oleh orang-orang berkepentingan biar cepat viral. Gitu. Jadi banyak banget yang pengen deket ke anak stand up ini, ya deket dalam artian ada yang pengen membuli, ada yang pengen menunggangi, ada. Bahkan di-hire juga anak-anak stand up untuk support ke calon-calon itu kan. Bisa, sangat-sangat bisa. Itu kembali ke pilihan masing orang-orang lagi gitu. Gitu. Cuman ya ketika di stand up, ya ketika dunia entertainment tadi Mas Dery bilang sampai kapan gue akan ya gue juga nggak tahu nih sampai kapan. Ya mudah-mudahan. Bahaya loh kalau nggak ada ininya. Ini sudut pandang gue ya, bisa jadi gue salah ya. Iya. Kalau tidak ada perputaran ya, maksudnya kayak backup plan-nya gitu. Iya, nggak harus bisnis, misalnya mau investasi doang. Iya. Apapun itu, yang mungkin beli rumah apa segala macamnya. Ya itu adalah sudah jalan itu Mas. Jadi ketika yang ini gagal, ya ada keran yang lain. Oh jalan, ternyata keran yang ini ada lagi gitu. Wah, ini. Walaupun dikit-dikit tapi ya adalah lumayan melek lah gitu. Apa ke rumah kos-kosan? Ikan bener kan? Biasanya ke situ kan kalau nggak ada bisnis. Tapi ini bisnisnya balik lagi rame-rame lagi. Apa lagi? Banyak banget. Ada buka tempat makan di Bogor gitu. Tempat makan ama Gading, ama Norman, ada namanya Full Belly Sport. Jadi tempat makan gede gitu, tapi ada tempat akademi olahraganya juga. Gitu. Loh, di akte siapa aja? Ya di akte ya banyakan ya. Oh, jadi nggak cuma yang di Bali ya? Nggak, Bali beda lagi. Makanya kan beda-beda kan kerannya. Sisi lain sesuai dengan judulnya nih ya. Sisi lain stand up atau komika Boris Bokir. Enggak usah begitu-begitu. Kan banyak. Porsinya kecil kok. Porsinya kecil. Bali, makanan Bali. Terus di Jakarta.
Bogor, di Bogor. Bogor. Iya, Jakarta juga ada kan? Iya, ada. Bogor. Ada. Terus beli obligasi ada. Ada. Invest di yang di saham, sukuk gitu. Iya, gitu-gitulah, tapi kecil-kecil aja karena kan itu biar iseng-iseng berhadiah aja gitu. Biar jangan kalau hilang tuh nggak siap. Hilangnya udah siap karena ya gitu-gitu. Nah, misalnya kayak yang usaha itu juga gue diajarin sama nyokap. Tolong kalau mau bikin usaha itu benar-benar harus uang dingin. Jadi kalau nggak balik lu nggak gila. Lu nggak kepikiran. Anggap uang hilang. Iya, beneran hilang kan. Lu anggap sih. Tapi udah ikhlas dari awal kan, udah siap dari awal mental. Nilai berapa biasanya angkanya? Yang mana? Ya mau naro-naro di mana, nginvest saham. Segitu-segitu aja lah. Hei. Dia takut pajak deh. Bukan takut pajak. Ngapain dia bilang-bilangin ke orang. Masya Allah. Gitu. Lebih baik mendingan ya digunakan ya Jumat ikut nyumbang buat nyumbang makanan, Minggu nyumbang buat nyumbang makanan. Gitu. Dilakuin aja semua udah gitu. Kok main hari-hari doang sih? Jumat, Minggu maksudnya apa? Ya Jumat Minggu karena mungkin itu yang banyak orang bagi-baginya kali. Yang warung makannya siap hari itu. Oh iya. Ya kan kita nggak enak juga. Iya. Dan dulu itu konsepnya si warung makan itu juga gue membantu warung-warung makan yang terkena dampak pandemi waktu itu. Yang warung-warung makannya kan warung makannya biasa dekat sama kosan. Ketika pandemi kosannya kan kosong pada pulang ke rumah karena WFH kan. Nggak ada yang beli nih si warung nasi. Iya. Ya udah dah saya beli ya. Gitu hari Jumat bagiin aja gitu. Keren. Jadi everybody happy dong. Ibunya iya. ada yang beli, yang lagi hari Jumat, yang lagi beribadah memang ada nasi gratis gitu. Makanya udah dari awal gue udah bidik ternyata sekarang sangat peduli terhadap negara ini, negara plus 26 kan? Plus 26 kan? Iya, nah, makanya ada satu media, buka dong, coba dong plus 26. Iya tuh, nih lihat ini. Gue pernah mampir nih. Oh, pernah mampir. Gue pernah ngelapor Pak Kadif tuh, nih cuplikannya. Sengaja gue munculin. Jadi mau nggak mau lo harus tayangin gue. Karena ada kan. Karena Om Ded juga yang duduk di Om Ded juga katanya ada yang nggak tayang tuh. Masa sih? Kok gitu Om Ded? Hey, bintang tamu siapa yang nggak tayang? Lo justru belain gue dong. Nah ini plus 26. Gue pernah mampir di situ. Pengaduan kemarin gue ngadu tuh tentang UMKM di Indonesia gimana nih nasibnya nih. Ini kan nih. Ini punya lu ya? Iya. Ada Om Ded juga kan di sini kan? Ada Om Ded. Close the door. Oh, kalau yang satu lagi podcast agak lain? Agak lain, beda lagi itu berempat. Potskui itu beda lagi. Kui Entertainment. Laku loh. Kakinya ada 3. Ya balik lagi diajarin kerannya harus banyak dan nggak boleh sejenis gitu kan. Dari orang tua begitu ngajarinnya. Satu angkot, satu warung. Masa isi dua-duanya drop? Hanya bisa dua-duanya drop mungkin ketika pandemi kali ya gitu. Ya amit-amit jangan sampai lah gitu. Oh ada strategi juga. Jadi di mana-mana tuh masuk. Ya kalau bisa usahanya jangan sejenis lah gitu. Kan satu media-media juga tiga-tiganya. Iya untuk yang ini. Maksudnya untuk yang lain kan ada juga yang lain gitu. Tadi ya misalnya kayak F&B apa segala macam F&B gitu-gitu lah adalah. Ini berarti tayangnya sama nggak? Ada strategi khusus nggak? Kan kasih solusi kan setiap hari itu posting itu. Gokil sih, kasih solusi gokil. Bisa loh dia tiap hari. Ya kan kesibukan gue fokusnya di sini mayoritas. Ya. Gue seminggu 2 kali. Itu aja udah pusing nyari bintang tamu. Udah pusing nyari bintang tamu seminggu 2 kali. Makanya kemarin gomblo dah gitu ya. Enggak gitu. Enggak gitu, bukan gomblo. Emang mau ngundang gomblo dong. Kok mentang-mentang dilapor Pak nggak terlalu mencolok? Enggak gitu dong. Ya harusnya nggak akan diundang dong. Buat apa mengundang harusnya? Tapi karena emang ini kan channel YouTube gue, jadi yang gue mau aja yang gue datengin. Gitu. Orang terpilih ya. Iya, kalau di tempat lain kan mungkin bekerja. Jadi siapapun bintang tamunya harus kita makan. Kita sebagai host. Tapi kalau di tempat sendiri yang gue mau aja. Keren, orang terpilih loh. Iya kan, abis Derry gomblo. Udah pikir-pikir kok dulunya nggak kuat gitu ya. Nggak bingung mau ngundang bintang tamu kan? Iya. Ya tapi ya gitulah. Ya. Nah ini kita lihat ternyata logonya juga ada di sini juga teman-teman. Ya. Boleh tipis-tipis nggak terakhir? Deal-dealan sama Om Deddy juga lu ambil kenapa? Pengen tahu aja versi lu. Nah ini kan dari sudut pandang bisnis. Ini kan channel ini khusus sebagai bisnis. Ini terakhir nih. Dari sudut pandang bisnis, bagaimanapun kan gue awalnya tidak punya YouTube. Ada YouTube, cuman nggak berjalan. Ini kan?
Nggak punya. Oh, ini plus 26 yang dibikin sama Close the Door. Sama gue yang bikin kita. Oh iya. Teman waktu itu subscriber paling 2.000 apa 3.000. Oke, terus? Habis itu memang tidak aktif sama sekali. Karena gue males. Ditawarkan lah oleh Om Ded dengan ya nanti ada boleh pinjem kru dulu untuk 2 bulan 3 bulan. Setelah itu lu jalan sendiri gini-gini. Oh dikasih begini-begini aparat. Oke. Ayo deh kalau gitu. Ya akhirnya jadi terpacu bikin. Udah dikasih walking stick begitu banyak, masa nggak jalan? Gitu, jalan, jalan ternyata. 8 episode awal nggak jalan. Viewersnya stuck, jelek, aneh gitu kan. Habis itu Om Ded akhirnya udah gue jumpin aja deh, gue jadi bintang tamu lo gitu. Dibantu oleh Om Ded dengan sedemikian sehingga jadi mungkin masuklah ke algoritma YouTube. Nah ini nih, berarti kalau gitu malah jadinya bahaya nggak kalau ngandelin orang yang gede doang? Terus ada rumus-rumus tersendiri nggak ketika teman-teman juga mau bangun media? Dalam artian kan itu gak kan... usah lah, ngapain sih? Nama-nama sayangan kita ya? Iya. Ya. Maksudnya kan berharap sama satu orang gede. Ya kebetulan waktu itu posisinya Deddy Corbuzier itu masih pesugihan YouTube. Waktu itu, wah dia tuh kan memang jarang nongol di luar di channel-channel orang, jarang ada mungkin sekali 2 kali doang. Tapi ketika dia yang bintang tamu, gitu pasti langsung bintang tamunya oke jadinya viewsnya. Nah waktu itu ya dibantu itu lalu bintang tamu yang lain yang ganti konsep akhirnya kan. Dulu bintang tamunya kan gue sama terus, cuman ganti-ganti gimmick orang. Cuman ya udahlah akhirnya diputuskan ganti strateginya harus ganti orang tiap bintang tamu gitu. Akhirnya berjalan. Banyak tuh brandnya tuh ya. Tadi katanya mau OTW ya V2 Indonesia ya kesini katanya. Nggak tahu, coba tanya coba gue tanya ya. Memastikan aja. Iya memastikan, gue tanya ke Pak Rudi nanti. Itu rumus marketing maksa tuh. Butuh LED yang giwat gimana? Ini kan tuh lu bayangin. Oh hari gini masih TV. Hari gini masih TV. LED kan channel bisnis loh ini. Kalau LED kadang ada bulat-bulat bener-benernya nggak jelas. Gitu kadang nggak jelas. Masa sih? Okay. Masa sih? Coba nggak LED yang gimana dulu? Kalau LED-nya dari V2 jelas. Oh itu. Gue pancing, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih baru nih beliau nih baru nih. Keren, kemarin gue udah ngeliat tuh V2 kan, V2 itu LED-nya keren banget Indonesia, tuh. Iya, gue duduk kayak ruangan Helmi Yahya jadinya. Ada gede di sini. Bisa nanti gambar foto atau apa, bisa lu jadi looping, jadi kasih solusi. Jadi belakang nih. Ini kan masa papan Pak Rudi. Daripada listrik dong, LED dong, ada lampu bisa jalan gitu. Ada baru punya alatnya yang kayak begini di situ. Sebentar. Ini antara pisau bermata dua nih. Kalau yang pertama kan, oh iya Pak Rudi parah ya, harusnya diganti sama LED kan. Dan yang kedua, gua agak takut. Kenapa? Begitu ketahuan duit udah masuk, begini masih pakai triplek. Tadi dia nanya, duitnya lo bawa kemana? Dia udah habis nginvest. Dia nginvest alat. Jadi aman. Everybody happy. Ini duit lo nih, buka bin kamera. Duit Om Ded. Nah, iya. Iya, tapi walaupun gitu memang harusnya kalau Om Ded melihat ya kok nggak ada perubahan di kantornya gitu. Jangan lu kompor-komporin lo. Lo lihat gila kemarin valuasi dia nggak mungkin dong sama kayak gue. Gue sih iya, nggak apa-apa karena waktu itu belum punya YouTube, belum punya kantor, belum punya karyawan. Dia orang kan udah ada asetnya, udah ada pasti dong. Wah! Seharga rumah 500 meter valuasinya nih. Gitu. Masa nggak ada? Om Ded masih TV, Om Ded. Ya ampun. Kebaikan lu disalahgunakan. Bukan, ada kok, nampak kok. Apa? Nggak kelihatan aja di ruangan ini. Oh, kelihatannya di parkiran ya? Ditutupin sarung ya warna silver. Om Ded nih. Justru kan gara-gara itu kan buat naikin valuasi diri. Kalau gue meeting di tempat ini, kan masa dia mau sih? Ya Allah, ini bagian the close the door. Masa mobilnya pakai masih mobil yang lama sih? Jadi pakai mobil baru. Iya, ya? kalau misalnya ngundang di rumah misalnya kan, nggak bisa kita ketemuan di luar ya. Udah tutup kafe, kita ke rumah yuk. Datang ke rumah enak. Wah, ada liftnya nih. Ada lift. Gimana? Nikmat duniawi mulai tergoda. Iya. Memang cobaan itu datang di saat kita lagi tinggi. Padahal dunia tipu-tipu ya. Iya, dunia tipu-tipu. Gitu. Kita kasih solusi.